Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bu Veronica Endang dalam pembelajaran puisi menulis puisi berkolaborasi. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar membuat puisi berkolaborasi dengan menyampaikan keinginan masing-masing. Apa tujuan dari pembuatan puisi berkolaborasi ini? Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu, bahwa di era pandemi ini ya, kita harus tetap bisa atau dapat bekerja sama dengan teman kita dalam satu kelas ya, untuk menghasilkan sebuah karya ya. Ada satu karya yang nanti dapat kita simpan di perpustakaan ya, sebagai peninggalan kita untuk adik kelas kita atau untuk teman-teman kita. Nah, nanti kita cetak ya, atau kita simpan dalam bentuk perpustakaan ya. Jadi menjadi momen berharga bahwa di era pandemi kita bisa berkarya ya. Hari ini kita akan belajar membuat puisi gaya Jepang ya, dengan istilah haiku. Apa itu haiku? Bagaimana caranya? Bagaimana cara menulisnya? Apa saja yang harus kita persiapkan? Ya, kita pelajari bersama-sama pada saat ini melalui video pembelajaran yang akan Anda simak. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah menulis puisi dengan memperhatikan isi dan unsur pembangunnya. Menulis puisi dengan gaya Jepang dengan teknik haiku. Yang kedua, membacakan kumpulan atau antologi puisi yang sudah kalian buat ya. Tentunya kompetensi dasar yang kedua ini dapat kita capai kalau apabila Anda sudah membuat puisi atau menulis puisi dalam bentuk kolaborasi dengan Google Slide yang ada di kelas GC kita atau Google Classroom. Tujuan dari pembelajaran kita adalah ya, setelah pembelajaran ini selesai, Anda dapat menulis puisi dengan memperhatikan isi dan unsur pembangunnya. Kemudian membacakan buku kumpulan puisi atau antologi puisi yang sudah kalian buat. Pembelajaran puisi ya dapat dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu antara lain membaca puisi serempak, baca puisi individu, melakukan puisi, memerankan puisi, menarasikan puisi, mengganti puisi. Nah, yang terkait dengan menulis puisi yaitu menulis puisi berdasarkan objek langsung, menulis puisi berdasarkan lamunan, menulis puisi berdasarkan gambar, menulis puisi berdasarkan cerita, meneruskan puisi, menulis puisi ala Jepang yang salah satunya nanti akan kita pelajari yaitu dengan cara haiku, dan menulis puisi dengan latar musik, dan yang sudah kita lakukan kemarin adalah menulis puisi dengan berdasarkan keinginan kita, yaitu diawali dengan kata aku ingin ya. Menulis puisi itu mengungkap tentang rasa hati. Jadi rasa hati kita yang kita rasakan saat ini ketika di rumah saja, ketika tidak bisa bersosialisasi secara langsung hanya melalui virtual ya, tanpa tatap muka. Apa yang Anda rasakan ya, ungkapkan itu dalam bentuk puisi ya. Pada minggu yang lalu kita sudah menulis puisi berisi kontemplasi atau perenungan harapan di masa pandemi yang diawali dengan aku ingin. Ya, baris itu berisi warna. Baris itu berisi manusia. Baris itu berisi tempat. Ada 36 slide untuk 36 siswa. Ya. Ada terkumpul atau sudah terkumpul kurang lebih 30 slide, yang 6 masih belum mengumpulkan ya. Mungkin ada kendala,
nanti kita diskusikan di Google Classroom ya, atau Ibu WA. Ada kendalanya apa ya, nanti kita carikan solusi bersama. Ya, baiklah, untuk mempermudah Anda ya mempelajari cara penulisan haiku atau menulis puisi dengan cara haiku, kita saksikan video berikut ini. Anda simak, kemudian Anda resapi, ya, kemudian kita belajar menulis bersama. Ya, kita saksikan video berikut ini. Halo, assalamualaikum sobat. Jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Nah sobat, kali ini kita akan belajar menulis puisi. Namun puisi ini berbeda dengan puisi yang biasanya, yaitu kita akan menulis tentang atau kita akan mencoba menulis haiku. Nah sobat, kali ini kita akan belajar tentang haiku. Jadi bagi sobat-sobat yang belum mengenal tentang haiku, akan kita sampaikan apa sih haiku itu. Nah sobat, kita akan mengenal lebih dekat tentang haiku. Haiku itu sebenarnya puisi sobat. Jadi haiku sendiri itu muncul di akhir era Muromachi. Jadi haiku ini adalah puisi dari Jepang. Salah satu puisi khas dari Jepang yang memang sudah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan seorang penulis puisi terbanyak, haiku terbanyak di Asia Tenggara itu berada di Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Arsyad Indradi, atau yang bisa dikenal dengan sebutan si penyair gila. Jadi beliau merupakan penulis haiku terbanyak se-Asia Tenggara sobat. Nah, kita ulang kembali mengenai sejarah haiku sendiri. Muncul di akhir era Muromachi, namun berkembang pada saat memasuki zaman Kinsei, disebut juga zaman pramodern. Periode ini dimulai pada tahun 1602, yakni sejak Shogun Tokugawa Ieyasu yang berdiri sebagai pemegang pemerintahan Jepang memindahkan pusatnya ke Edo. Nah, haiku bermula dari rongga sebuah puisi yang berpola 575 silabel atau suku kata yang diciptakan untuk berbalas-balasan seperti berpantun. Nah, jadi untuk berbalas-balas bersama lawan main seperti pantun. Bagian pertama haiku yang terdiri dari 5 suku kata disebut dengan sogu atau kamigo. Nah, sedangkan bagian tengahnya berjumlah 7 suku kata disebut dengan nakashichi. Dan bagian akhirnya yang juga terdiri dari 5 suku kata disebut dengan shimogo. Nah, sobat, pada pola 575 ini merupakan bentuk dasar haiku. Jadi saya ingatkan, bentuk dasar haiku terdiri dari 575 suku kata. Frasa pertama 5 suku kata, frasa kedua 7 suku kata, dan frasa ketiga 5 suku kata. Seperti layaknya pantun yang terdiri dari 4 larik sobat. Nah, namun ada juga haiku yang tidak mengikuti pola tersebut. Jadi mungkin pada era modern ini terdapat haiku-haiku yang tidak sesuai atau tidak mengikuti pola tersebut. Pola 575 ini merupakan bentukan asli dari Jepang. Haiku Jepang aslinya terdiri atas 17 suara sobat. Jadi ada istilah 17 suara dalam haiku asli Jepang yang terbagi dalam 3 frasa atau 3 frase, 5 suara, 7 suara, dan 5 suara. Saya ingatkan, 5 suara, 7 suara, dan 5 suara. Haiku sendiri merupakan penanda musim, sehingga
haiku itu berisi tentang musim-musim tertentu yang sesuai dengan musim yang ada di Jepang. Misalnya musim gugur, musim semi, ataupun musim salju, atau musim dingin, ataupun musim panas, sobat. Jadi haiku sendiri berkembang sebagai penanda musim di Jepang. Nah, pujangga Inggris mengartikan sebagai suku kata dari 5 suara, 7 suara, dan 5 suara dari 17 suara haiku Jepang. Dari perkembangannya, pujangga Inggris mengembangkan 5 suara, 7 suara, dan 5 suara yang terdiri dari 17 suara tadi menjadi 17 suku kata, atau 5 suku kata, 7 suku kata, dan 5 suku kata. Nah, di Indonesia sendiri kita bisa membuat haiku dengan larik pertama atau frasa pertama terdiri dari 5 suku kata. Larik kedua atau frasa kedua, mengapa saya bilang frasa? Karena hanya terdiri dari beberapa kata, sobat. Frasa atau larik kedua terdiri dari 7 suku kata. Dan frasa terakhir atau larik terakhir, larik ketiga terdiri dari 5 suku kata. Kita akan coba mempraktikkan membuat haiku, sobat. Yang pertama, haiku terdiri dari 3 larik atau 3 frasa. Yang pertama, kita akan membuat sebuah frasa atau kalimat ataupun larik yang terdiri dari 5 suku kata. Misalnya saja, indah rembulan, bisa. Indah purnama, bisa. Lihat, indah purnama. Baik, kita tulis indah purnama. Indah purnama. Nah, sobat, satu frasa atau satu larik dari haiku. Nah, sekarang saya ingatkan ya, di sini ada 5 suku kata, di sini ada 7 suku kata, di sini ada 5 suku kata. Inilah syarat dasar dari haiku, sobat. Sekarang kita akan buat lagi 7 suku kata. Menjadi saksi malam. Tepat sekali. Jadi kadang-kadang kita untuk mencoba menulis haiku itu paling tidak mencoba dulu. Misalnya saja kelewatan, misalnya menjadi saksi bisu, bisa. Kebetulan 7 suku kata. Bisa kita ganti dengan menjadi keindahan hakiki. Wah, terlalu berlebihan, sobat. Nah, sobat, jadi saya ulangi, terdiri dari 7 suku kata, menjadi saksi malam. Oke, itu saja kita coba. Menjadi saksi malam. Menjadi saksi malam. Nah, kita hitung lagi. Menjadi saksi malam. 7 suku kata. Dan terakhir, melintas waktu. Wah, wow, luar biasa. Ini percobaan langsung dapat melintas. Kalau melintasi waktu. Melintasi waktu. Bis 6 ya. Melintas waktu. Lintasan waktu. Wah, lintasan waktu saja kita coba. Lintasan waktu, sobat. Wah, sobat, kita sudah mencoba membuat haiku, sobat. Baris pertama 5 suku kata. Indah purnama, tepat. Baris kedua 7 suku kata. Menjadi saksi malam, sobat. Baris ketiga lintasan waktu 5 suku kata. Lintasan waktu. Sobat, kita telah berhasil membuat haiku, sobat. Nah, inilah yang disebut dengan haiku. Baris pertama 5 suku kata, baris kedua 7 suku kata, dan baris ketiga 5
suku kata sobat. Nah, inilah yang namanya haiku sobat. Ini satu bait atau satu haiku. Jadi sobat, kalau biasanya satu haiku ini kemudian bisa kita buat lagi haiku-haiku yang baru, sehingga satu bait seperti layaknya pantun sobat. Jadi haiku ini lebih kepada pantun, dan cara pengemasannya pun, pembacaannya pun juga mungkin lebih berirama, yang di Jepang sendiri memiliki 17 suara, sehingga iramanya seperti pantun sobat. Namun di Indonesia ataupun agar bisa diterima oleh di masyarakat luas di dunia, maka haiku ini dikembangkan menjadi 5 suku kata, 7 suku kata, dan 5 suku kata sobat. Nah, inilah haiku sobat. Dan sobat, semoga informasi ini atau cara membuat haiku ini bisa menambah wawasan kalian tentang puisi, dan ini merupakan salah satu puisi yang ada atau membuka mata kita untuk melihat puisi-puisi yang ada di dunia dan jenis-jenis puisi lainnya. Semoga informasi ini berguna bagi kalian dan bisa membuka wawasan kita tentang sastra-sastra di berbagai negara. Oke, ini sobat haiku. Haiku adalah puisi pendek asal Jepang terdiri dari 3 baris. Ya, masing-masing baris, ya, baris pertama ya, berisi 5 suku kata. Ya. Baris kedua berisi 7 suku kata. Dan baris ketiga berisi 5 suku kata. Baris pertama disebut kiku. Kiku sebagai pertanda musim atau bahan pokok pembicaraan. Oleh karena itu ya, puisi haiku itu merupakan puisi yang tercipta karena ya kita mengobservasi alam yang ada pada saat ini. Ya, jadi berdasarkan kenyataan alam atau kontekstual ya, kontekstual alam yang ada pada saat ini seperti apa, kemudian Anda tulis menjadi sebuah puisi 3 baris. Baris pertama berisi 5 suku kata, baris kedua berisi 7 suku kata, dan baris kelima berisi 5 suku kata. Ya. Baiklah, kita saksikan video berikut ini. Anda simak dengan baik supaya Anda dapat memahami, kemudian dapat menulis puisi haiku dengan baik. Haiku 575. Haiku adalah puisi pendek kuno yang sangat populer di zamannya hingga sekarang. Itu dikarenakan orang Jepang, terutama generasi mudanya, sangat melestarikan budaya yang ada. Ya, oleh sebab itu haiku masih dikenal baik oleh penduduk lokal Jepang maupun mancanegara. Sama halnya dengan pantun. Pantun menjadi puisi kebanggaan kita.
Kalian tentu pernah membuat pantun dan pantun ini menjadi ciri khas ya dalam percakapan sehari-hari di seminar ya, pidato-pidato biasanya diakhiri dengan pantun. Sama halnya dengan haiku. Haiku ya biasanya dengan tanka. Tapi yang kita fokuskan untuk pembelajaran hari ini adalah haiku. Haiku terdiri dari 3 baris. Masing-masing baris terdiri dari 5, kemudian 7 ya, dan 5 suku kata. Ya. Misalnya ketika kita melihat awan, ya, melihat awan, ya, kemudian muncul dalam ide kita, ya, awan melayang putih berserak-serak di langit sana. Jadi kita hitung, awan 2, melayang, ya, 3, 2 tambah 3, 5, putih, putih, 4, berserak 3, 4 tambah 3, 7. Di langit sana ada 5 suku kata. Nah, ini baris-baris ini berisi kontemplasi kita terhadap awan. Ya. Di awan melayang putih berserak-serak di langit sana. Maaf, awan melayang putih-putih berserak di langit sana. Ya, jadi pesan apa yang disampaikan di sana? Ya, pada awan itu. Nanti akan ada baris selanjutnya. Ya. Kemudian ketika melihat musim kemarau, sekarang musim hujan, tetapi karena udara sangat panas, maka ibu mencoba menciptakan puisi haiku berdasarkan pengamatan ibu terhadap panasnya matahari dan harapan ibu tentang keadaan yang ada saat ini. Kemarau datang, virus corona hilang, cita terbentang. Nah, dalam puisi ini ibu berharap ya di musim kemarau, mungkin beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi virus corona sudah hilang. Sehingga cita-cita kita terbentang ya tanpa terhalang komunikasi. Ya, tidak hanya di rumah saja, tapi bisa kemana saja, dapat kemana saja. Dan puisi yang ibu ciptakan atau ibu tulis ini belum ada judul. Nanti harus diberi judul, ya, diberi judul. Nah, contoh haiku selanjutnya, ketika melihat hujan badai petir, kemudian ada banjir, ada seorang ayah yang menggendong anaknya, maka terciptalah puisi berikut. Hujan berdarah, 5 suku kata atau 5 silabel. Silabel disebut suku kata di Jepang disebut silabel. Tanah berwarna merah, langit terluka. Hujan berdarah, tanah berwarna merah, langit terluka. Ada pesan di situ. Ya, ketika terjadi hujan badai, ya, maka banyak bencana terjadi. Ya, terdapat duka nestapa di situ. Jadi hujan berdarah, tanah berwarna, langit terluka. Nah, tugas Anda nanti Anda lihat di Google Slide Anda, ya, di Google Slide nanti yang sudah Ibu posting di Google Classroom seperti pada pertemuan yang lalu. Ya, Anda menempati slide sesuai dengan nomor persensi Anda, kemudian Anda tuliskan puisi. Kalau perlu Anda sertakan foto yang menjadi menjadi sentral atau menjadi sumber penggalian ide Anda, foto ya tentang alam di masa pandemi ini. Jadi temanya masih kontemplasi masa pandemi ya. Kemudian Anda ciptakan puisi tersebut dalam bentuk
tiga baris haiku dan diberi judul. Harus memenuhi ketentuan 5 suku kata, 7 dan 5. Karena puisi itu adalah ya karya sastra untuk menyampaikan pesan yang kaya makna, padat, singkat, dan kaya makna dengan menggunakan bahasa yang indah. Ini tetap menjadi fokus utama. Jadi harus ada pesan yang akan disampaikan melalui puisimu itu. Nah, walaupun hanya 3 baris. Ya, mudah kan? Hanya 3 baris berdasarkan observasi Anda di masa pandemi ini. Ya, mudah-mudahan penjelasan Ibu bermanfaat ya. Dan Ibu berharap Anda tetap kreatif di masa pandemi ini walaupun dalam keadaan puasa tetap bersemangat. Prinsip kita bahwa kita beribadah dan bekerja. Ya, beribadah, bekerja, belajar menjadi satu hal paket yang terintegrasi yang kita lakukan pada saat ini. Ya, terima kasih. Selamat bekerja dan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.